Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran, berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, sidang kemarin ya, terkait dengan kasus yang dihadapi oleh Nikita Mirzani, ada sesuatu yang berbeda, teman-teman. Ya, sidang tersebut menghadirkan dua orang ahli. Yang pertama adalah ahli ITE dan yang kedua adalah ahli bidang TPPU. Namun yang menarik di sini adalah ketika sidang ahli ini selesai, sidang tersebut dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan terdakwa. Ini yang menarik, teman-teman. Mengapa? Ya karena tidak ada lagi sidang lain terkait dengan pemeriksaan terdakwa. Minggu depan kita sudah masuk pada sidang pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Ya, seperti kita ketahui bersama, Nikita Mirzani dalam setiap kali sidang terus merendahkan jaksa penuntut umum. Bahkan sampai kemarin pun masih sama. Supaya tidak menjadi fitnah, teman-teman ya, saya ingin membacakan terlebih dahulu sumber informasi langsung dari beritanya berikut ini. Di Kompas.com, ahli sebut Nikita Mirzani repost ulasan skincare bukan pencemaran nama baik. Kita bacakan ya. Kompas.com, Jakarta, ahli informasi dan transaksi elektronika Andi Widiatno Umerson menyebut tindakan Nikita Mirzani merepost ulasan produk skincare milik Reza Gladys dari akun Dokter Detektif bukan pengancaman dan pencemaran nama baik. Hal itu disampaikan Andi Widiatno dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang terhadap Reza Gladys di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Artinya, untuk merepost bukan lagi menjadi suatu perbuatan yang dilarang. Andi menyebut jika merujuk pasal 27B ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika ITE, konten TikTok Dokter Detektif yang direpost oleh Nikita Mirzani bukan rahasia. Dia juga menilai harus ada unsur pembongkaran rahasia untuk sebuah tindakan pencemaran nama baik. Adanya suatu rahasia yang belum diketahui oleh publik, maka akan bisa menyebabkan seseorang itu merasa malu sehingga ada unsur yang dimana tidak terpenuhi, jelas Andi. Jadi konsekuensi dari hilangnya unsur membuat dapat diakses jika perbuatan melakukan repost konten orang lain tidak lagi termasuk unsur perbuatan pidana dalam hal pemerasan ini. Nikita Mirzani didakwa memeras Reza Gladys. Adapun Nikita Mirzani didakwa melakukan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang terhadap pemilik produk kecantikan bernama Dr. Reza Gladys. Perbuatan itu dilakukan Nikita bersama asistennya Ismail Marzuki. Oke, kita bahas ya teman-teman, kita bahas. Ini ya ahli ITE ini kemarin dalam memberikan keterangannya normatif ya teman-teman ya. Normatif ya, kalau normatif itu artinya tidak begitu menggebu-gebu ya untuk memberikan kesaksian dengan
membela Nikita Mirzani. Ya banyak hal yang disampaikan, bahkan kalau menurut penilaian saya itu tidak sama sekali menguntungkan terdakwa. Meskipun terdakwa merasa bahwa itu menguntungkan, tetapi menurut pendapat saya tidak menguntungkan sama sekali. Kenapa? Karena normatif. Normatif itu artinya kalau merepost itu tidak melanggar. Iya, namanya merepost. Iya kan? Merepost artinya apa? Menayangkan ulang. Tetapi terdakwa Nikita Mirzani tidak melakukan repost-repost itu, justru ikut memberikan komentar-komentar lain gitu loh, yang justru ya nambah-nambahi, ya misalnya dengan kalimat begeng, abu-abu, beruntusan dan sebagainya, iya kan? Nah itulah yang menyebabkan orang lain merasa bahwa ada pencemaran, ya kan? Dari sinilah mulai muncul Reza Gladys ingin sebenarnya Nikita itu tidak seperti itu gitu. Dan inilah akhirnya yang terjadi ya teman-teman ya. Saya juga mempunyai tayangan-tayangan pada saat sidang kemarin ya. Sidang kemarin ya begitu banyak drama. Mari kita simak liputannya. Ingin dilakukan bullying tersebut. Demikian. Baik, demikian. Tujuannya untuk merusak mental ya. Terkait dengan tadi ahli menerangkan bahwa ada kaitannya dengan status sosial seseorang ya untuk pelakunya. Ya, begitu. Perbedaan status. Perbedaan status. Ya. Bisa dijelaskan ahli terkait dengan perbedaan status itu seperti apa? Jadi misalnya perbedaannya itu adalah dia itu adalah atasan kepada bawahan, maka bully itu dari atasan kepada bawahan. Bisa juga perbedaan status karena seseorang itu memiliki tubuh yang lebih besar dalam dunia fisik ya. Jadi bully itu tidak mungkin terjadi dari yang kecil kepada yang besar yang mulia. Misalnya anak yang kecil membuli anak yang besar, itu logika hukumnya nggak masuk. Lalu dari seorang bawahan membuli atasan, itu juga tidak masuk. Makanya pasal 29 ini lebih kepada korban yang diancam kekerasan itu karena ditakut-takuti. Demikian. Baik, terima kasih ahli. Saudara ahli, terkait dengan yang tadi pasal 29 bahwa ada perbedaan status dengan kita menggunakan logika hukum ya. Saya tertarik itu dengan logika hukum ya. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang public figure, terus kemudian dia mempunyai banyak followers, mau ngomong bener kek, mau ngomong salah kek, semua orang akan percaya. Gitu. Jadi sudah punya suatu komunitas tersendiri yang banyak mendengarkan, orang banyak mendengarkan dan oh pasti bener tuh kalau dia yang ngomong, mau bener, mau salah, pasti bener gitu ya. Dikaitkan dengan seseorang yang profesinya tidak ada apa-apa, tidak bersinggungan dengan hal-hal seperti itu yang lebih di bawahnya gitu. Kalau dari logika hukumnya apakah hal itu masuk dengan posisi yang di atas dan di bawah? Tadi kan ada yang keberatan yang mulia. Pimpinan dan bawahan ya. Silahkan dilanjutkan. Keberatan karena dia memberikan contohnya fitnah yang mulia. Followersnya saya sama Reza lebih banyakan Reza. Silahkan dilanjutkan. Reza Gladys juga public figure. Kalau ngasih contoh jangan fitnah. Setara kok. Itu fitnah. Ya. Iya. Jangan fitnah. Ini ilustrasi dari saya ya ahli. Saya tidak Ilustrasinya jangan bohong JPU. Tidak ada menunjuk kepada orang lain. Secara personal. Kalau gitu bukan gimana sih JPU ini? Baik. Pasal 29 ada ahli yang mutlak yang mulia yang harus dihadirkan, yaitu adanya ahli psikologi. Karena Ahli ya, saudara jawab aja ya. Iya. Dijawab aja, enggak usah melibatkan ahli psikologi atau apapun. Ya, Kalau karena merasa saudara tidak ada bisa menjawab atau apa ya.
Ya. Kan ini ahli IT ya. Betul ya mulia. Tapi Tadi bukan kompetensi dibandingkan saya. tentang apa status sosial atau apa Ya. yang satu lebih kan. Betul. Makanya dicontohkan oleh jaksa kan begitu tadi ya disampaikan. Ya. Kaitannya dengan apa yang saudara sampaikan dijawab aja. Betul. Kalau memang itu masih dalam rangka keahlian saudara sebagai ITI begitu. Ya. Silakan dilanjutkan jaksa. Terima kasih yang mulia. Saya tadi menggunakan ahli psikologi sehingga memang untuk menjawab seseorang itu apakah sudah mengalami pembulian, itu yang dapat menerangkan adalah ahli psikologi. Demikian maksud saya yang mulia. Dalam sidang kemarin masih juga diwarnai protes ya dari terdakwa Nikita Mirzani. Ya, begitulah. Mari kita simak. Yang menarik ketika Nikita Mirzani nampak lunglai, menangis, ya, beda dengan hari sebelumnya. Mari kita lihat. Dari awal saya disidang ini saya bingung. Kenapa saya disidang ini? Kenapa saya ditahan selama ini? Sehingga saya sudah ditahan hampir 8 bulan. Ada nggak korban lain yang speak up? Kalau saya pernah memeras mereka, satu lagi aja, tidak ada di 8 bulan ini. Hanya Reza Gladys yang menuduh saya pemeras, yang selalu JPU bilang meras. Saya akan fokus ke video yang ditunjukkan. Ya itu yang mulia. Sebetulnya Reza Gladys itu tidak melaporkan saya ya mulia. Dia tuh maunya melaporkan Reza Gladys, dia tuh maunya melaporkan Dokin. Tapi kenapa jadi ke saya? Saya dibilang sindikat, saya aja ketemu baru 2 kali. Itu kan yang pertama di Surabaya. Itu cuma sebentar karena di BAP atas BAP-nya Juragan 99. Lalu yang kedua itu adalah ulang tahunnya. Itu juga saya nggak sampai 30 menit. Tapi framing keluar itu jahat sekali. Apalagi Reza membayar budget untuk menghina saya kalau saya ditahan. Jangan bukan saya doang, tapi anak-anak saya juga. Itu diakui oleh buzzer-buzzernya yang tidak dibayar oleh Reza Gladys. Itu ada buktinya. Dan yang menjadi fokus saya ya teman-teman ya, ini ada sidang. Hakim menyampaikan kepada Nikita Mirzani, apakah masih dalam persidangan ini ya, masih mau jujur atau bertahan, merasa tidak bersalah dan sebagainya. Itu ditanyakan oleh hakim. Apa maksudnya? Ya jelas, hakim meminta Nikita Mirzani untuk jujur. Berikut ini. Sudah mendengar keterangan pendapat ahli juga dan saudara juga sudah memberikan keterangan. Dari apa yang saudara dapatkan atau fakta-fakta di persidangan ini, apa perasaan saudara terhadap perkara ini? Jahat yang mulia. Ya, Perasaan saya nggak habis pikir kenapa saya bisa ditahan dan menjadi terdakwa dengan tuduhan pemerasan, apalagi ditambah pasal TPPU yang saya tidak pernah mencuci uang atau menyembunyikan harta siapapun. Saya menerima uang itu betul-betul untuk pekerjaan. Dari dulu saya tidak pernah memerasa orang. Kalau namun saya melakukan hal seperti itu, kenapa hanya Reza Gladys yang melaporkan saya? Dari semua stiker-stiker yang saya posting yang berbahaya, bermerkuri
dan hidrokinos. Tidak ada dipungut biaya untuk membayar saya. Kenapa saya terima 4 miliar itu? Tadi saya bilang karena punya kedekatan dengan Dr. Oki. Artinya saudara tetap merasa saudara benar gitu ya? Bukan saya merasa benar yang mulia, tapi memang saya benar. Saya tidak melakukan yang dituduhkan. Saudara sebelumnya pernah ada kasus hukum? Pernah, tapi selalu kasusnya pertama itu KDRT sama suami. Pernah ada yang sampai dijatuhi pidana? Pidana itu di 2015 saja ya Bu. 2015. Tentang pasal apa? Berantem sama orang, saya gebukin muka orang, tonjok Apa? mukulin orang. Cuma itu aja? Itu saja. Tadi keluarga sudah ditanyakan oleh penasihat hukumnya tentang anak. Ada lagi yang saudara mau sampaikan yang mungkin juga sempat dilarangnya? Yang mau saya sampaikan, terima kasih waktunya mulia. Yang mau saya sampaikan, saya berpikir awalnya hukum di Indonesia itu betul-betul adil-adilnya. Saya pikir, dan saya baru pertama kali dihadapkan oleh para jaksa penuntut umum yang seperti ini, terlihat dari awal sampai akhir berkeberpihakan yang terlihat sekali. Saya juga baru dapat sidang yang sepertinya menurut saya sidangnya sudah diatur sedemikian rupa gitu. Karena proses yang saya alami itu tidak normal yang mulia. Dari awal pelaporan di cyber itu tidak ada klarifikasi biasa, tidak ada tidak ada lidi, tidak ada sidik. Tiba-tiba saya langsung datang dijadikan saksi pertama, minggu kemudian saya dijadikan tersangka, lalu saya ditahan. Cepat sekali yang mulia. Gak sampai 1 bulan saya ditersangkakan dan ditahan. Dan banyak sekali yang saya tahu, tapi saya masih menjaga mulut saya mulia. Saya tahu tentang bagaimana prosesnya di Polda, saya tahu bagaimana di DPU, tapi saya tidak mau bicara. Nanti saja. Cukup yang mulia. Secara umum ya teman-teman ya, saya bisa menggambarkan ya pertanyaan-pertanyaan dari sidang tersebut. Ya seperti biasa kalau terdakwa ditanya oleh jaksa penuntut umum, jawabannya ya lupa, saya tidak tahu ya. Terutama yang dilakukan oleh Nikita Mirzani nampaknya membebankan semua kegiatan kepada Ismail Marzuki. Itu faktanya. Itulah kecerdasan daripada jaksa penuntut umum dengan membuat pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan jawaban dari Nikita Mirzani. Namun Nikita Mirzani selalu mengatakan itu bukan, itu tidak tahu, itu Ismail dan sebagainya. Namun beda dengan pertanyaan dari penasihat hukum. Semua dijawab dengan lancar ya teman-teman, lancar sekali. Bahkan dalam kesempatan sidang tersebut juga diputarkan apa yang ingin diputarkan oleh Nikita Mirzani, diputar semuanya, tidak ada masalah, ya kan? Tidak ada masalah. Ya ada urusannya dengan KPK, ada urusannya dengan minta tolong, harus urusan dengan diputar semua, tidak membedakan ya, tidak membedakan sedikit pun ya, waktu banyak diberikan kepada Nikita Mirzani. Bahkan ada satu penasihat hukum itu bertanya, nampaknya bertanya seperti menggunakan teks ya, runtut, tetapi semua itu sudah ditanyakan sebelumnya dan itu sempat ditegur oleh hakim ya teman-teman ya. Kemudian ketika Nikita Mirzani ditanya oleh penasihat hukum, akhirnya menjawab dengan menangis. Ya saya tidak tahu ya ini menangis benar atau menangis
adegan sesuatu, yang jelas ada suara yang berbeda. Itu fakta di persidangan. Yang menarik teman-teman, minggu depan sudah masuk pada sidang tuntutan jaksa penuntut umum. Kira-kira jaksa penuntut umum ini akan menuntut berapa tahun? Ya, kita saksikan terus agar kita bisa mengetahui akhir dari drama-drama ini. Itu saja teman-teman. Meskipun masih banyak yang lain, nanti kita akan ulas yang akan datang. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Bye. Itu maknanya begitu. Saya selalu kembalikan kepada Rocky bahwa makna yang paling esensi dari Baik, bukan rahasia. Apakah ada spesifikasi terkait dengan sistem elektronik apa? Ini ada yang privat, ada yang publik. 27B tidak menuntut berapa. Bukan rahasia. Apakah ada spesifikasi terkait dengan sistem elektronik apa? Ini ada yang privat, ada yang publik. 27B tidak menuntut berapa terhadap hal itu, karena yang diperlukan itu adalah hal yang berbeda, yaitu di mana 27B ini menuntut berapa kepada mendistribusikan terhadap hal itu, karena yang diperlukan itu adalah hal yang berbeda. 27B tidak menuntut berapa terhadap. Perasaan saya nggak habis pikir kenapa saya bisa ditahan dan menjadi terdakwa dengan tuduhan pemerasan, apalagi ditambah pasal TPPU, dan saya tidak pernah mencuci uang atau menyembunyikan harta siapapun. Saya menerima uang itu untuk pekerjaan. Jadi dulu saya tidak pernah merasa orang kalau menurut saya melakukan hal seperti itu. Kenapa hanya Reza lagi yang melakukan saya? Dari semua stiker-stiker yang saya posting yang berbahaya, merkuri dan hidrogen, tidak ada dipungut biaya untuk membayar saya. Kenapa saya terima 4 miliar itu? Tadi saya bilang karena punya kedekatan dengan Dr. Oki. Yang mungkin takkan lagi. Artinya saudara tetap merasa saudara benar gitu ya? Bukan saya merasa benar yang mulia, tapi memang saya benar. Saya tidak melakukan yang dituduhkan. Saudara sebelumnya pernah ada kasus hukum? Pernah, tapi selalu kasusnya pertama itu KDRT sama suami. Pernah ada yang sampai di dari pidana itu di 2015 sampai tentang pasal apa? berantem sama orang, saya dibully juga orang dan tojok mukulin orang. Memang itu ada. Itu saja. Tapi keluarga sudah ditanyakan, ada lagi yang saudara mau sampaikan yang mungkin tidak sempat kita. Terima kasih waktunya mulia. Yang mau saya sampaikan, saya berpikir awalnya hukum di Indonesia itu betul-betul adil-adilnya. Saya pikir, dan saya baru pertama kali dihadapkan oleh para jaksa penuntut umum yang seperti ini, terlihat dari awal sampai akhir keberpihakan yang terlihat sekali. Saya juga baru dapat sidang yang sepertinya menurut saya sidangnya sudah diatur sedemikian rupa gitu. Karena proses yang saya alami itu tidak normal yang mulia. Dari awal laporan di cyber itu tidak ada lagi kasus biasa, tidak ada lidik, tidak ada sidik. Tiba-tiba saya langsung datang dijadikan saksi pertama, minggu kemudian saya dijadikan tersangka, lalu selanjutnya cuma sekali ya. Karena sampai 1 bulan saya tersangka. Dan banyak sekali yang saya tahu, tapi saya
masih tidak tahu menurut saya mulia. Saya tahu tentang bagaimana proses di Polda, saya tahu bagaimana dia, tapi saya tidak mau bicara. Nanti saja. Tutup yang mulia. Sebelum ditutup juga perlu majelis sampaikan bahwa majelis sejak awal sudah memberitahukan kepada terdakwa maupun mas media unjurnya bahwa majelis dalam perkara ini tidak ada transaksional. Sejak awal sudah majelis minta, kalau memang ada yang menghubungi majelis silahkan dilaporkan. Jadi sekali lagi saya sampaikan, majelis tidak ada tendensi apapun, tidak ada transaksional. Sejak awal sudah kita ingatkan, manakala ada yang menjanjikan baik dari dalam intern sendiri maupun dari luar, silahkan dilaporkan. Ingin dilakukan bullying tersebut, demikian. Baik, demikian. Tujuannya untuk merusak mental ya. Ya. Terkait dengan tadi ahli menerangkan bahwa ada kaitannya dengan status sosial seseorang ya untuk pelakunya. Ya, begitu Perbedaan status. Perbedaan status. Ya. Bisa dijelaskan ahli terkait dengan perbedaan status itu seperti apa? Jadi misalnya perbedaannya itu adalah dia itu adalah atasan kepada bawahan, maka bully itu terhadap dari atasan kepada bawahan. Bisa juga perbedaan status karena seseorang itu memiliki tubuh yang lebih besar dalam dunia fisik ya. Jadi bully itu tidak mungkin terjadi dari yang kecil kepada yang besar yang mulia. Misalnya anak yang kecil membuli anak yang besar, itu logika hukumnya nggak masuk. Lalu dari seorang bawahan membuli atasan, itu juga tidak masuk. Makanya pasal 29 ini lebih kepada korban yang diancam kekerasan itu karena ditakut-takuti. Demikian. Baik, terima kasih ahli. Saudara ahli, terkait dengan yang tadi pasal 29 bahwa ada perbedaan status dengan kita menggunakan logika hukum ya. Saya tertarik itu dengan logika hukum ya. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang public figure, terus kemudian dia mempunyai banyak followers, mau ngomong bener kek, mau ngomong salah kek, semua orang akan percaya. Gitu. Jadi sudah punya suatu komunitas tersendiri yang banyak mendengarkan, orang banyak mendengarkan dan oh pasti bener tuh kalau dia yang ngomong, mau bener, mau salah, pasti bener gitu ya. Dikaitkan dengan seseorang yang profesinya tidak ada apa-apa, tidak bersinggungan dengan hal-hal seperti itu yang lebih di bawahnya gitu. Kalau dari logika hukumnya apakah hal itu masuk dengan posisi yang di atas dan di bawah? Tadi kan ada yang keberatan yang mulia. Pimpinan dan bawahan ya. Silahkan dilanjutkan. Keberatan karena dia memberikan contohnya fitnah yang mulia. Followersnya saya sama Reza lebih banyakan Reza. Silahkan dilanjutkan. Reza Gladys juga public figure. Kalau ngasih contoh jangan fitnah. Setara kok. Itu fitnah. Ya. Iya. Jangan fitnah. Ini ilustrasi dari saya ya ahli. Saya tidak Ilustrasinya jangan bohong JPU. Tidak ada menunjuk kepada orang lain. Secara personal. Kalau gitu bukan gimana sih JPU ini? Baik. Pasal 29 ada ahli yang mutlak yang mulia yang harus dihadirkan, yaitu adanya ahli psikologi. Karena Ahli ya, saudara jawab aja ya. iya, Dijawab aja, enggak usah melibatkan ahli psikologi atau apapun. ya Kalau karena merasa saudara tidak ada bisa menjawab atau apa ya, ya kan ini ahli IT ya. betul ya mulia. Tapi Tadi bukan kompetensi dibandingkan saya. tentang apa status sosial atau apa, Ya. yang satu lebih kan. Betul. Makanya dicontohkan oleh jaksa kan begitu tadi ya disampaikan. Ya, Kaitannya dengan apa yang saudara sampaikan, dijawab aja. betul. Kalau memang itu masih dalam rangka keahlian saudara sebagai ITI begitu. Ya. Silakan dilanjutkan jaksa. Terima kasih yang mulia. Saya tadi menggunakan ahli psikologi sehingga memang untuk menjawab seseorang itu apakah sudah mengalami pembulian, itu yang dapat menerangkan adalah ahli psikologi. Demikian maksud saya yang mulia.